salah satu hal yang banyak dipikirin waktu rumah ini lagi dibangun adalah mengenai warna, karena warna ini kan satu hal yang sangat terlihat sebagai satu item yang mewakili desain. Nah, karena rumah ini ada di samping hutan kecil ini yang banyak hijaunya, sangat alami, pemilihan warnanya dipertimbangkan berdasarkan apa yang ada ini. Nah, saya kemudian terpikir kalau pilih warna itu, saya mau pilih warna yang banyak ditemui di alam, dan saya terinspirasi oleh warna terakota yang sering dibuat sebagai pot, yang warnanya seperti warna bata, orange. Pertama kali saya lihat tanah ini, itu saat saya lagi survei, karena di lingkungan ini dulu mau dibuat perumahan yang sekarang udah dibangun. Terus saya ditawarkan untuk mengerjakannya, dan memang akhirnya saya ditunjuk untuk jadi arsitek perancangnya. Nah, waktu survei saya lihat tanah ini masih alang-alang. Nah, saya langsung tertarik karena dia ada di tepi sungai, terus banyak tanaman yang lebat, dan saya tanya kepada yang antar saya, ini tanahnya boleh dibeli nggak gitu. Terus dia tanya, mau Pak? Iya, saya mau. Terus dia bilang, iya boleh gitu. Nah, karena saya lagi mau ngerjain proyek itu, terus saya bilang sama dia, kalau barter fee boleh kan ya gitu. Ya dibilang boleh aja. Jadi akhirnya tanah ini dipakai sebagai pembayaran fee untuk proyek yang saya kerjakan. Arsitek tuh pasti mau proyek. Setelah itu tahapannya mungkin nggak urut ya, tetapi habis punya proyek supaya bisa ada hak karya, bisa meningkat, pengen proyek yang publik umum. Mungkin di awal-awal karir kan maunya bangunan yang privat, dapatnya yang privat. Nah, kalau jenjang berikut bisa ngerjain bangunan umum tuh berarti exposure ke masyarakat atau masyarakat menikmati arsitektur yang sudah dibuat itu kan lebih banyak. Nah, entah duluan yang mana, arsitek juga saya rasa salah satu aspirasi yang tinggi adalah bikin rumah sendiri dan tinggal di antara ruang-ruang yang didesain sendiri. Itu saya rasa satu hal yang diidam-idamkan, karena masuk arsitek tinggal di ruangan bikinan orang lain. Dan mungkin secara bersamaan arsitek itu pengen juga punya kantor yang dirancang sendiri, apakah itu interiornya atau sekaligus sama bangunannya. Nah, jadi di antara itu posisi rumah sebagai sesuatu yang diinginkan oleh arsitek itu saya rasa termasuk satu hal yang tinggi sebagai suatu keinginan ya. Dari dulu emang udah kepikiran sih, soalnya kan dari dulu juga udah ngeliat ayahku kerja sebagai seorang arsitek, dan on and off juga sih, soalnya kan aku suka art, tapi art tuh banyak banget kan, jadi aku belum tahu arsitek tuh tujuan aku art gak gitu. Tapi setelah lihat rumah ini kayak seru juga bikin rumah buat diri sendiri, buat keluarga sendiri gitu. Saya sih memang dari awal tuh saya ingin banget punya ruangan yang lumayan besar yang bisa
teman-teman datang atau apa aja mau ngeteh apa ngopi gitu bareng-bareng, itu awalnya sih saya maunya seperti itu. Jadi ruangannya itu terbuka, suasananya juga menyenangkan, jadi udaranya bisa semua masuk gitu, dan kita bisa ngobrol santai sambil menikmati alam sekitar gitu. Itu sih yang saya minta dari awalnya. Saya kan dulu selama sekian tahun tuh kalau meninjau rumah tuh biasanya malam, jam 11, setengah 12 gitu ya. Nah, saya pasti berakhir di sini kalau saya meninjau rumah. Terus saya duduk di sini, kadang-kadang telentang gitu. Nah, kalau malam-malam nih airnya kerasa, ada gemericik air di samping Sungai Pesanggerahan. Terus saya terpikir, wah ini mestinya jadi bagian dari rumah yang tidak terpisahkan dan bisa jadi inspirasi dari namanya. Dan kemudian saya teringat bahwa Frank Lloyd Wright membuat Falling Water dengan rumah yang di atas air terjun. Nah, ini saya plesetkan sedikit menjadi Flowing Water, nebeng top. Nah, terjadilah itu namanya Flowing Water. Sekarang lebih disingkat hashtagnya menjadi Flowo, lebih milenial. Apakah rumah pribadi ini menjadi titik puncak dalam arsitektur Irianto PH? Titik puncak sih bukan, karena ini kan bagian dari proses selama saya berkecimpung dalam arsitektur. Ya, ini memang didesain di dalam masa 10 tahun yang belakangan ini sampai sekarang kira-kira. Tapi tentu saya harapkan ini bukan satu puncak yang tidak menanjak lagi. Jadi tentu harapan adalah bahwa ke depan itu banyak lagi yang masih bisa dikerjakan dengan tantangannya masing-masing. Tetapi membuat rumah itu satu kesempatan di mana kita bisa melakukan satu eksplorasi yang lebih menyeluruh, karena dalam membuat rumah itu arsitek menjadi klien sekaligus, dan tentu berbeda dan lebih terasa lagi kalau arsitek jadi klien ya masalah pembiayaannya gitu. Sehingga satu pergulatan yang penuh lah ya, menjadi klien, menjadi perancang, dan menjadi orang yang membiayai, itu sangat spesial. Dari seluruh area dan ruangan di rumah ini, Mbak Ila sama Mas Kamil, mana yang paling disukain? Duluan coba aku. Yaudah. Di ruang belajar, karena sering main laptop situ juga soalnya. Dan ada AC-nya. Ada AC-nya juga. Mbak Ila mungkin? Aku di sini paling suka, soalnya waktu itu tahun lalu nikahnya di sini kan, pandemi. Cuma kalau paling sering di kamar sama di bawah sih.